Maaf Bu ya, kita kalau kita ngomong soal etos kerja segala macam, sekarang tuh banyak yang udah hilang di Polri. Ya. Kayak ngelawan pimpinan, ada yang balelo atau yang kita bilang ele-elean gitu. Bagaimana saya menalar? Katakanlah, apakah misalnya saya boleh menginjak orang, gitu kan? Itu kan bukan hanya soal apakah ada aturan Polri yang melarang saya menginjak atau menendang orang lain, tetapi kemudian saya diajak untuk berpikir secara nalar, secara akal sehat. Apakah pantas saya memukul orang lain? Apakah pantas saya menendang orang lain? Kan begitu ya. Kita ngomong soal reformasi juga, kita berbicara soal kecurigaan-kecurigaan. Betul. Jadi podcast ini pun dicurigai. Betul, bisa jadi begitu. Nah itu kan kelihatan mengalihkan isu. Maka kemudian orang akan bertanya-tanya, ini transparan nggak ya? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Kita sudah melihat bagaimana kemarahan massa akibat pertunjukan katakanlah materialisme hedonistik yang ditampilkan oleh para pejabat dan anggota DPR yang kemudian katakanlah memukul balik mereka. Betul. Gitu ya. Kita sudah tahu ada kemarahan masyarakat karena situasi kesenjangan. Nah, pada titik ini Polri ambil sikap apa? Itu yang perlu dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen. Hari ini kita kedapatan tamu ya, dari Dr. Puspita Sari ya. Ini dari dosen SKSGI ya. Jadi netizen, sebelum ini saya ada pantun ya. Karena ini kita berbicara soal komunikasi, maka kita ada pantun. Pagi hari memetik bunga mawar di taman dekat rumah Ibu Siti. Kata-kata lembut didengar, komunikasi harmonis akan terjadi. Amin. Bu Puspita, ya ini kita sekarang lagi berbicara soal komunikasi. Ya, komunikasi memiliki peran sentral dalam proses transformasi Polri, baik secara internal maupun eksternal. Tanpa komunikasi yang efektif, maka perubahan lembaga, budaya organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan optimal. Bu Puspita, kami mau tanya nih ya netizen, mungkin netizen juga pengen tahu ya tentang kita berbicara soal kepakaran Bu Puspita. Yang saya tahu komunikasi Bu ya? Ya, betul. Ya, komunikasi ya. Dan yang saya tahu juga Ibu sudah menulis buku ya, luar biasa nih buku Komunikasi Krisis, Strategi Mengolah dan Memenangkan Citra di Mata Publik 2016 Bu ya. Panggilan Bu Ita ya Bu ya. Bu Ita, ya saya ingin melihat ya, kita ingin melihat ya kan situasi terakhir bangsa kita ini berkaitan dengan unjuk rasa dan demonstrasi Bu ya. Sebenarnya apa sih makna kejadian ini yang kemarin Agustus ini menurut Ibu ya? Apa sih Bu menurut Ibu kejadian ini? Kalau Ibu lihat dari kacamata Ibu sebagai seorang ahli komunikasi. Oke, ya terima kasih Pak Ilham. Saya mau meminjam apa yang disampaikan oleh Manuel Castells dalam bukunya Network of Outrage and Hope. Dia mengatakan bahwa dunia gitu ya, diwarnai dengan kesulitan ekonomi, sinisme politik, kekosongan budaya dan keputusasaan pribadi. Gitu ya. Nah, Manuel Castells juga mengatakan di tengah situasi itu para politisi terekspos sebagai koruptor dan pembohong. Pemerintah kemudian dikecam, media dicurigai, kita lihat itu. Nah, sama halnya seperti kehadiran podcast ini bisa juga ini menjadi bahan kecurigaan. Betul juga, gitu ya. Nah, dalam situasi ini kita kemudian melihat bahwa kepercayaan itu pelan-pelan luntur, pelan-pelan runtuh. Padahal kepercayaan inilah yang menjadi dasar dari masyarakat ini supaya menjadi punya kohesi sosial yang kuat, gitu ya. Nah, meskipun katakanlah Manuel Castells sudah mengangkat gambaran dunia yang kelam, artinya kan ada pesimisme di situ ya. Akan tetapi kemudian Manuel Castells bilang tetap ada harapan berkat jejaring sosial internet, di mana semua orang dapat kemudian saling terhubung, saling berkomunikasi, kemudian katakanlah lewat pintu itu sebetulnya mulai ada ruang-ruang terbuka untuk saling berkomunikasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi belakangan ini gitu ya, kita sebetulnya harus melihat peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus yang lalu tidak dalam satu waktu saja.
kita harus melihat dalam kurun waktu sebelumnya. Kita sudah melihat ada peristiwa-peristiwa Kanjuruhan misalnya, kita melihat ada kasus Sambo, kita juga mulai melihat ada fenomen Indonesia gelap, darurat biru dan sebagainya. Artinya ada satu katakanlah kurun waktu yang cukup panjang yang sebetulnya menunjukkan perlahan-lahan kepercayaan masyarakat itu luntur. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah di tengah situasi kepercayaan yang luntur itu muncul ide bahwa polisi perlu direformasi, kan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita melihat gambaran yang disampaikan oleh Manuel Castells, kan seperti dikatakan bahwa yang mengalami krisis ketidakpercayaan, yang mengalami krisis kepercayaan itu adalah pemerintah. Akan tetapi kemudian kenapa beban reformasi itu kemudian muncul pada Polri, kan begitu ya. Pertanyaannya kenapa harus Polri? Padahal yang diberi katakanlah semacam penilaian negatif oleh masyarakat sebetulnya bukan hanya Polri, tetapi institusi pemerintah secara umum. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang mau tidak mau membuat Polri ada dalam posisi juga dilematis, kan? Di satu sisi dia dituntut untuk melakukan reformasi, tapi pertanyaannya adalah apakah Polri adalah satu-satunya lembaga yang perlu direformasi. Jadi pertanyaan itu juga muncul sebagai salah satu hal yang nampaknya juga kita perlu gaungkan di luar, karena yang perlu direformasi kira sebetulnya bukan hanya Polri ya. Jadi kalau kan tadi kita ngomong soal reformasi juga, kita berbicara soal kecurigaan-kecurigaan. Betul. Jadi podcast ini pun dicurigai. Betul, bisa jadi begitu. Nah itu kan makanya saya ingin tanya sama Ibu ya. Dalam konteks ini kan perbedaan ya. Kalau zaman dulu kan belum ada jejaring sosial ya. Belum ada media sosial. Sekarang kan sudah ada nih, terbuka semua ya. Nah, apakah fenomena ini menjadi sebuah apa yang harus dilakukan gitu Bu kalau berkaitan dengan ini? Apakah ini juga berkaitan juga dengan konteks kecurigaan itu kebuka semua? Ya? Atau menurut Ibu apa yang harus dilakukan dalam media sosial ini? Ya, artinya begini, ketika kita masuk ke dalam sebuah era globalisasi yang ditandai dengan teknologi informasi basisnya internet, mau tidak mau kita menghadapi situasi di mana kalau menurut Filmer, gitu ya, kita memasuki masa yang disebut sebagai information obesity. Artinya apa? Banjir atau obesitas informasi. Nah, di tengah informasi yang banjir, ada beberapa hal yang menarik. Satu, ada keuntungannya karena semua orang bisa tahu dengan cepat hal-hal yang tadinya mungkin hanya segelintir orang yang punya privilege untuk itu. Tetapi juga ada hal yang menarik satunya lagi yang negatif, yaitu apa? Karena informasi membanjir, kita punya katakanlah kehilangan kemampuan reflektif itu, Pak Ilham. Kehilangan kemampuan reflektif itulah yang kemudian membuat kita menjadi istilahnya apa? Istilahnya itu bising. Gitu ya. Jadi semua saling menyebarkan kebisingan sehingga lupa melakukan proses refleksi. Itu satu. Kemudian kedua, kalau kita kaitkan dengan Polri, artinya ada satu tantangan baru yang dihadapi Polri, yaitu apa? Bahwa ketika semua orang berhadapan dengan situasi informasi bisa mengalir dari berbagai penjuru, artinya Polri dan semua institusi publik di negeri ini tidak bisa menutup informasi apapun yang menjadi bagian dari informasi yang dibutuhkan oleh publik. Artinya kuncinya adalah transparansi, itu menjadi salah satu amunisi yang harus disiapkan gitu ya, oleh Polri, amunisi dan akuntabilitas. Karena begitu kita masuk ke dalam katakanlah satu situasi yang kelihatan menyembunyikan sesuatu, gitu ya, kelihatan mengalihkan isu, maka kemudian orang akan bertanya-tanya, ini transparan nggak ya, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika kita masuk ke dalam situasi mengira atau menduga ada sesuatu yang disembunyikan, itu orang spekulasi ya. Sama seperti kasusnya Arya ya, diplomat Arya almarhum. Orang kan kemudian berspekulasi, ada apa? Nah, kenapa? Karena prosesnya nampak tidak transparan. Prosesnya nampak tidak menunjukkan akuntabilitas. Jadi saya kira itu salah satu. Betul. Jadi kalau menurut Ibu
ini kan berkaitan juga dengan pertama transparansi Bu ya. Jadi transparansi sekarang udah bukan zamannya lagi loh menyembunyikan. Betul. Karena semua bisa dicari di media sosial gitu ya, kayak gitu. Nah, ini apakah karena masalah pengalian isu yang itu tadi? Apakah Polri itu kurang mampu gitu? Jadi kan pengalihan bisa juga loh, karena memang dia jago atau dia tidak. Nah ini jadi masalah Bu. Atau mungkin soal pengalihan ini kan sekarang banyak orang bicara soal pengalihan isu Bu ya. Jadi juga apakah karena memang Polri kurang mampu atau Polri apa gitu? Apa atau karena memang belum bisa gitu kan? Ibu kan ahli komunikasi gitu. Gimana? Ya sebetulnya begini, kita nggak bisa serta-merta langsung memberi jawaban itu ya. Tapi coba kita melihat esensi komunikasi. Komunikasi itu kan bukan hanya sesuatu yang bersifat verbal ya. Tapi juga bersifat nonverbal. Nonverbal itu berkaitan dengan apa yang digunakan, apa yang dipakai, apa jam yang digunakan, gitu ya. Lalu kemudian apalagi potongan rambut, tatapan mata. Karena semua itu merefleksikan apa? Merefleksikan sesuatu, baik itu jarak sosial, arogansi maupun relasi kuasa. Gitu ya. Apa yang digunakan oleh kita, apa yang kita lakukan lewat gestur misalnya, lewat tatapan mata itu kan merefleksikan sesuatu yang lain. Nah kerap kali ketika komunikasi dilakukan itu terjebak hanya dalam rangkaian kata-kata indah yang sloganistik, gitu ya. Tetapi kemudian melupakan esensi yang lain, yaitu komunikasi itu adalah juga nonverbal yang merefleksikan sesuatu yang lain, gitu ya. Di tengah nanti tadi kan kita sudah ngomong nih ya, sudah ngomong bahwa Manuel Castells bilang bahwa dunia ini diwarnai dengan sinisme politik. Nah di tengah sinisme politik artinya juga masyarakat punya sinisme politik terhadap aparat pemerintah gitu ya, terhadap anggota Polri termasuk. Maka kemudian semua bentuk, katakan tadi juga dikatakan oleh Manuel Castells bahwa politisi itu koruptor, politisi itu pembohong kan gitu ya. Nah itu menjadi satu gambaran yang muncul bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia gitu ya. Maka kemudian ketika melihat seseorang menggunakan barang yang bermerek misalnya, gitu ya, berkomunikasi di publik, yang orang lihat bukan rangkaian kata-kata, tetapi bagaimana si komunikator menampilkan dirinya, membangun jarak sosial, membangun relasi kuasa dengan pembaca, itulah yang kemudian dibaca oleh audiens, sehingga membangun jarak yang semakin lebar. Nah, ketika jarak semakin lebar, akhirnya apa yang terjadi? Muncul kemudian perasaan tidak nyaman, ketidakpercayaan, gitu ya. Dalam situasi ketidakpercayaan seperti itu, maka apapun kata-kata yang disampaikan, seindah apapun kata-kata yang disampaikan, itu sudah kata-kata menjadi tidak berarti. Jadi kalau saya katakan bisa jadi ini kan seperti yang Ibu katakan non-verbal communication ini kan asimpton Bu ya. Asimpton tuh gerakan tubuh yang ternyata itu apa adanya gitu ya. Nah artinya gini bahwa apakah juga karena sinisme politik Bu ya. Jadi kalau kita ngomong sinisme politik atau jangan-jangan masyarakat tuh sudah punya prejudice Bu ya, atau yang namanya prasangka buruk. Bukan hanya pada politis, tapi pada polisi sebagai representasi negara. Betul. Ini yang kita bingung, Bu. Bagaimana itu untuk menghilangkan itu? Karena ini kan yang jadi kalau orang sudah punya prejudis kan bisa jadi udah buruk aja orang, gitu Bu. Nah ini kan yang sebenarnya reformasi kan di situ, Bu. Reformasi Polri. Nah, apa yang harus dilakukan dalam konteks komunikasi? Itu yang menurut saya itu yang penting ya, yang paling esensi kan itu misalnya. Apakah harus dirombak total gitu, ataukah diubah perwajahannya? Kalau orang komunikasi kan pasti kan perwajahan Bu ya. Apa Bu yang sebenarnya yang urgent dalam konteks komunikasi? Ya sebetulnya pertama ya, tadi kita ngomong soal komunikasi dulu. Betul. Ya, karena saya areanya bukan politik ya. Betul. Oke, kita ngomong komunikasi dulu nih. Kalau kita bicara tentang komunikasi, kita sudah melihat bahwa pada saat sekarang ini para politisi, pemerintah kemudian lekat dengan tadi persepsi negatif, yaitu korupsi
dan pembohong, gitu ya. Nah, di tengah labeling yang negatif tadi, artinya kalau kita mau mengubah wajah Polri, pertama-tama adalah mengubah wajah itu, bahwa Polri adalah institusi yang bersih, gitu kan ya, dan tidak pembohong. Bagaimana caranya? Pertama-tama tentu saja kita sudah tahu rumus sederhana, profesionalisme. Profesionalisme itu berarti otonom dari kepentingan politik dan ekonomi, gitu kan ya. Nah, jadi artinya kalau kita sudah menyadari bahwa pintu masuknya itu adalah membangun persepsi positif tentang Polri, jadi kan ngomong tentang prasangka ya, maka berarti memang bukan hal yang mudah karena kita melakukan perubahan yang sangat fundamental, bahwa harus menghadirkan polisi bersih, polisi yang kemudian juga profesional, kan gitu ya. Nah, tapi untuk sampai ke tahap itu tentu nggak mudah. Perlu ada proses komunikasi terus-menerus. Sementara kita sadar bahwa komunikasi itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali dan kemudian membuat orang percaya. Katakanlah ketika kita berangkat dari pelajaran sejarah pada masa Hitler misalnya, pada masa Nazi, apa yang dilakukan oleh Menteri Propaganda Goebbels, Joseph Goebbels, itu kan adalah satu model propaganda yang dilakukan terus-menerus, tanpa henti, dengan menetapkan serangkaian tujuan, gitu ya. Artinya dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya proses yang sederhana, ini proses yang rumit. Dan siapa yang dikumpulkan oleh Goebbels saat itu? Yang dikumpulkan adalah akademisi yang dia kumpulkan. Seluruh lapisan masyarakat sipil dia kumpulkan dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, gitu ya. Sehingga kemudian bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana proses mempersuasi masyarakat itu bisa dilakukan secara efektif. Artinya dengan demikian, kalau Polri mau mengubah wajahnya, Polri tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Setuju. Itu kata kunci pertama. Bu, kalau kita ngomong soal, Ibu kan ngomong tentang bagaimana pembentukan sebuah organisasi, Bu ya, perwajahan. Nah, ini kan kita berbicara soal internal. Jadi kita berbicara soal komunikasi organisasi internal Polri. Jangan-jangan, Bu, udah mati-matian kita buat, ternyata memang internalnya yang rusak gitu. Bukan internal rusak ya, tapi memang bermasalah di internal. Nah, kalau kita ngomong komunikasi organisasi internal ini kan berarti yang ada di dalam, Bu ya, seperti etos kerja, Ibu bilang tadi profesionalisme, terus kita bicara juga makna filosofis. Bagaimana, Bu, kalau pengubahan itu kita ngomong komunikasi organisasi internal dulu atau apa dulu, Ibu, saya konteks komunikasi? Ya, sebetulnya baik bahwa kita melakukan perubahan yang esensial dalam lapis organisasi ya. Akan tetapi organisasi tidak bisa bergerak melakukan perubahan kalau tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang kemudian menjadi panduan, gitu ya. Harus ada panduan yang kemudian dalam kerangka undang-undang ya, yang kemudian menjadi semacam pedoman untuk arah perubahan, gitu ya. Lalu yang kemudian kedua, setelah itu dilanjutkan dengan perubahan di level struktural, gitu ya. Artinya apa? Artinya secara dalam konteks struktur harus ada semacam komitmen bersama dari para elit yang ada di lingkungan Polri, kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk kemudian melakukan proses transformasi. Baru kemudian setelah itu lakukan perubahan yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu yang sifatnya lebih kultural. Yang tadi sebenarnya disasar oleh Pak Ilham kan lebih di sana. Tapi yang kultural ini tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada fundament secara instrumental dari segi hukum dan juga tidak ada dukungan secara struktural. Karena apa? Karena kultural itu yang paling berat. Pak Ilham pasti paham betul. Ubah mindset, ubah silence code, gitu ya. Ubah apa lagi? Merit system. Kita di atas kertas bilang bahwa organisasi kita sudah melakukan punya katakanlah berlandaskan merit system. Tetapi kita masih mendengar bahwa untuk masuk dalam proses rekrutmen Polri, untuk masuk ke dalam posisi bintara misalnya, harus keluar uang ratusan juta. Kalau kita masih mendengar itu, ya, maka hal itu kemudian kan menjadi bagian yang diviralkan oleh
si calon anggota Polri juga kan kepada masyarakat umum. Sehingga bagaimana mungkin masyarakat umum bisa mempercayai bahwa ada perubahan, ada transformasi di tubuh Polri kalau mereka masih mendengar tetangganya membayar untuk proses rekrutmen. Lalu kemudian dalam proses kenaikan pangkat juga ternyata merit system itu tidak berlaku sepenuhnya. Betul. Nah, itu kalau tetangga mereka yang cerita, om mereka yang cerita gitu ya, bagaimana mereka tersingkir gitu ya. Lebih karena faktor kedekatan atau klik gitu ya, kedekatan pada klik tertentu, maka kemudian bagaimana kita bisa membayangkan orang luar atau masyarakat percaya bahwa ada transformasi. Maka berarti tadi untuk itu kita bukan hanya mengubah dalam konteks budaya organisasi, tetapi juga memastikan bahwa ada mekanisme kontrol untuk tadi memastikan bahwa proses penempatan seseorang, proses rekrutmen itu profesional. Jadi kalau menurut saya betul ya Bu, kalau yang kita bilang tadi kan itu kan sebenarnya kan seperti yang banyak dikatakan Pak Kalem Diklat juga ya, bahwa yang dosa yang paling besar adalah ketika penerimaan. Betul. Ya. Jadi jangan-jangan saringan pertamanya juga jebol gitu ya. Jadi yang masuk buruk gitu loh Bu ya, yang harusnya tidak masuk buruk. Nah ini kan meskipun kita tidak bisa menggeneralisir ya. Betul. Meskipun tetap selalu ada yang kualitas bagus yang lolos seleksi. Betul. Gitu ya. Tapi kan maksud saya tetap ada ruang betul. bahwa ada ruang di mana orang-orang yang masuk itu lewat jalur berbayar. Gitu nah kan ya. masalahnya kan ini kan kadang-kadang sudah membudaya, bukan budaya, sudah turun temurun gitu loh ya. Kan banyak orang mengatakan itu dari zaman kolonial juga udah begitu Pak. Nah ini kan berarti kan harus ketegasan dari Polri untuk mengubah organisasi internalnya, terutama komunikasi Bu ya. Jadi sampai ada orang berani mengatakan saya bayar loh untuk jadi bintara, saya bayar loh untuk ini, dia kan berani ngomong Bu ya. Ini kan hebatnya bahwa Polri itu berani ngomong seperti itu. Nah berarti dari komunikasi organisasi internal udah kelihatan gitu ya di dalamnya itu. Nah ini kan harus diubah. Nah tadi kata Ibu seperti itu. Nah kan yang kita tahu juga ya seperti Nazi Hitler, beberapa negara menggunakan yang namanya profil Bu. Ada profil ya, jadi profil anggota Polri yang benar loh ya. Apakah harus perlu dibuat profil seperti itu? Misalnya sosoknya begini, kenaikan pangkatnya begini, maaf Bu ya, ada juga sudah dilupakan doktrin-doktrin Bu. Seperti doktrin hidup sederhana di Polri, doktrin untuk menghormati pimpinan. Sekarang kan maaf Bu ya, kalau kita ngomong soal etos kerja segala macam, sekarang tuh banyak yang udah hilang Bu di Polri. Ya. Kayak ngelawan pimpinan, ada yang balelo atau yang kita bilang ele-elean gitu Bu. Ini yang terjadi Bu. Nah, berarti kan komunikasi organisasi internalnya bermasalah. Harus bagaimana Bu ya Polri ya? Kalau menurut Ibu ya? Ya tadi ya kan saya pakai pendekatan Pak Ilham ya. Betul. Pak Ilham kan tadi mengatakan salah satunya sebetulnya mau mengatakan isunya soal mindset kan. Betul, mindset. Mindsetnya nggak beres nih gitu ya. Mindsetnya nggak beres. Nah pertanyaannya adalah kalau kita mengubah mindset mulai dari siapa sih? Keluarganya. No, keluarga kita kan ngomong organisasi. Betul. Oh organisasi. Dari kepala Bu. Berarti kan salah satu yang kita harapkan sungguh melakukan perubahan adalah pimpinan. Udah itu saja. Iya pimpinan. Dan pimpinan kan kita nggak bisa mengatakan pimpinan itu hanya satu orang. Betul. Tetapi pimpinan itu kan katakanlah ada jaringan pemimpin gitu ya. Nah inilah yang kemudian sebetulnya kita butuhkan untuk bersama-sama merumuskan satu transformasi yang sifatnya tadi struktural, artinya menunjukkan komitmen dan kesadaran luar biasa, belajar dari kesalahan masa lalu untuk kemudian menuju masa depan yang lebih baik kan gitu. Jadi artinya sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh saya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bahwa sikap segala macam tergantung pimpinan. Perubahan kultural juga sebenarnya harus pimpinan ya, sebenarnya itu. Nah ini yang menurut saya perlu menjadi masalah Bu ya. Jadi kenapa sih misalnya mindsetnya itu ada orang masuk, maaf ya, misalnya dengan nyogok, dengan bayar, kemudian dia ya terus-terusan seperti itu Bu, karena mindsetnya gitu. Tapi kan ketika dia masuk nggak bisa
karena juga nggak bisa kesana jadi nggak bisa gitu ngerti maksudnya bahwa sebenarnya kultural jadi artinya mindset itu dilestarikan betul dalam budaya organisasi kan gitu betul. kan. Nah pertanyaannya apakah orang-orang yang ada di dalam organisasi yang selama ini mendapatkan privilege, yang mendapatkan keuntungan dari situ mau kehilangan itu atau enggak? Nah, setuju saya. Itu yang harus jadi pertanyaan. Ya, jadi itu udah di luar ranah komunikasi loh ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang bagaimana sebuah mindset itu bisa kemudian diubah, ditransformasi, kata kuncinya kan selalu adalah kepemimpinan. Betul. Gitu ya. Dan kepemimpinan itu kan basisnya adalah tadi komitmen, goodwill, dan apakah mau kehilangan privilege yang selama ini dihadapi. Betul. Dulu. Nah, betul nih. Nah, yang jadi masalah kan kalau kita ngomong Bu ya, kalau kita ujung-ujung pimpinan segala macam, kalau kita ngomong soal kultural pasti ngomong etika. Iya. Ya Bu ya. Betul. Nah, etika yang saya tahu etika kepolisian itu juga sudah bagus Bu ya. Sekarang kan tinggal menjalankannya. Kan kalau kita bilang konteks komunikasi organisasi internal tergantung etika. Etika organisasinya. Sudah dijalankan semua sebenarnya. Sekarang gini, apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika itu kan bukan hanya bicara soal apa yang baik dan benar. Betul. Tapi etika itu kan berangkat dari kemampuan menalar seseorang apakah sesuatu itu baik atau tidak, sesuai dengan peradaban, pantas atau tidak. Betul. Jadi di sini ada aspek mempertimbangkan, membuat pertimbangan, pertimbangan secara nalar. Nah pertanyaannya adalah, apakah budaya organisasi memberi ruang bagi orang untuk melakukan penalaran? Kalau kemudian kanan kiri harus mau naik pangkat misalnya harus melakukan lobby-lobby khusus misalnya, gitu ya. Artinya kan tidak memberi ruang bagi profesional untuk naik, tidak memberi ruang untuk orang menggunakan akal sehat untuk kemudian bisa beradu prestasi dengan orang lain, gitu ya. Akhirnya ketika ruang-ruang itu ditutup, apa yang terjadi? Kemampuan menalar seseorang hilang. Jadi etika itu bukan sesuatu yang hafalan. Etika bukan sesuatu yang harus diingat-ingat, ditaruh terus di kepala gitu ya. Tetapi bagaimana saya menalar? Katakanlah, apakah misalnya saya boleh menginjak orang, gitu kan? Itu kan bukan hanya soal apakah ada aturan Polri yang melarang saya menginjak atau menendang orang lain. Tetapi kemudian saya diajak untuk berpikir secara nalar, secara akal sehat. Apakah pantas saya memukul orang lain? Apakah pantas saya menendang orang lain? Kan begitu ya. Jadi kemampuan penalaran itulah yang sebetulnya harus mulai ditumbuhkan terus-menerus, ya, dengan katakanlah menjadi semacam stimulus yang ditegakkan sejak masa pendidikan dan juga di dalam ruang kerja. Karena begitu kemampuan menalar dihilangkan, maka semua nggak akan jalan. Jadi Ibu ngomong tadi penalaran tergantung pada kebebasan berpikir juga Bu ya. Betul. Dan kemudian kembali kepada esensi dia sebagai seorang manusia. Dan itu sebenarnya bentengnya itu ada manusia yang komunikatif. Komunikatif yang dia bisa ngomong. Kalau nggak kan dia berarti kan diem dan dia stres sendiri Bu. Betul. Kan itu kan ada konteksnya adalah pendidikan. Iya. Ya, betul. Polri ini kan ada pendidikan macam-macam Bu ya. Ada PTIK, ada APOL, ada Sespim, Sespimen, Sespiti. Nah, yang jadi masalah adalah benteng terakhir ini kan yang harus ya. Iya, betul. Berarti kan yang harus diasah betul adalah etika dalam konteks pendidikan dan kebebasan berpikir dan menalar. Saya sebagai dosen Bu, maka yang harus terjadi itu. Jadi sebenarnya benteng transformasi reformasi ini ada di pendidikan. Salah satunya pendidikan. Gimana Bu caranya? Ya tadi. Kan Ibu dosen juga. Iya. Di S3 PTIK. Sebetulnya kan begini. Saya yakin semua dosen di PTIK juga sudah punya kesadaran untuk merangsang pemikiran kritis dari mahasiswa. Akan tetapi kalau misalnya ada model-model atau tradisi di mana bapak dari si mahasiswa tadi adalah jenderal yang kemudian menitipkan anaknya, memberi rambu-rambu gitu ya bagi dosen, apa yang terjadi? Apakah kita sebagai dosen bisa betul-betul
katakanlah semacam diberi ruang ekspresi untuk menstimulasi mahasiswa dalam kerangka berpikir kritis, kelihatannya enggak, gitu ya. Nah, artinya juga tadi yang saya jelaskan, kita Polri itu harus membangun mekanisme supaya lembaga otonom dari kepentingan ekonomi dan politik. Begitu pula lembaga pendidikan itu harus dibikin sedemikian rupa supaya otonom dari kepentingan titipan bapak-bapaknya atau om-omnya, gitu ya. Karena apa? Supaya lembaga pendidikan bisa memastikan bahwa proses pendidikan yang diberikan, proses pembelajaran yang diberikan itu membuka ruang pemahaman bukan hanya secara intelektual tetapi juga secara etika tadi. Betul. Saya setuju Bu bahwa memang benteng terakhir di situ. Jadi harusnya memang ada kebebasan akademik, Ibu ya. Ada kebebasan akademik. Ada seorang polisi itu bisa mengeluarkan apa yang dia bisa katakan. Nah, kita kembali lagi Bu ya soal berarti kalau kita ngomong soal komunikasi yang Ibu katakan tadi, ketika terjadi demonstrasi, terjadi unjuk rasa, itu kan sepertinya kita ngomong orang komunikasi ya, medsos kan hingar-bingar, Ibu bilang obesity itu ya, semua gitu. Apakah kita ngeliat Polri itu melakukan apa Bu ya berkaitan dengan itu? Yang Ibu lihat, apakah ada pembenaran, ada apa? Kayaknya saya sebagai dosen polisi juga mengatakan bahwa nggak ada gitu Bu. Nah ini kalau Ibu melihatnya gimana Bu sebagai ahli komunikasi, melihat bagaimana hingar-bingar medsos, kemudian apa yang dilakukan polisi sebenarnya Bu? Ya, kalau kita ngomong komunikasi ini ada dua hal. Kita bicara lebih dalam konteks konten komunikasi. Kemudian kita juga akan bicara bahwa dalam komunikasi, terutama komunikasi organisasi, kita bicara tentang chain of command, hierarki komunikasi. Jadi ketika seorang, kalau kita bicara dalam konteks yang kemarin ya, yang Agustus terjadi, gitu kan ya, ketika terjadi sebuah aksi demonstrasi, apalagi itu berkepanjangan, yang disebut sebagai anggota di lapangan, tentu saja butuh keterarahan dari pimpinan. Gitu ya. Begitu keterarahan yang katakanlah yang menjadi pedoman bagi anggota di lapangan tidak diperoleh, apa yang terjadi? Sangat mungkin mereka bekerja berdasarkan inisiatif. Sementara inisiatif dalam kondisi mereka terpojok itu bisa jadi tidak terkendali, gitu ya. Maka kita harus lihat perlunya ada yang disebut dengan tim. Dalam konteks krisis yang kemarin dihadapi harus ada tim yang kemudian melakukan fungsi memberikan konsultasi kepada pimpinan supaya kemudian pimpinan bisa memberikan arahan-arahan kepada anggota di lapangan. Apalagi itu kan terjadi sejak tanggal 25. Jadi lama Bu ya? Iya, artinya ada periode yang cukup lama. Kita tidak boleh lengah sama sekali bahwa ketika misalnya situasinya kelihatan sudah dingin, kemudian kita lengah, nggak bisa gitu ya. Karena dalam banyak kasus katakanlah aksi demonstrasi yang terjadi entah itu di Tunisia dan di beberapa negara lainnya, itu kan menunjukkan bahwa begitu katakanlah ada aksi demonstrasi selalu akan ada muncul kejutan. Itu di sisi satu, yang sisi konten. Kalau kita bicara tentang konten, kita lihat bahwa sangat menarik kasus yang terjadi kemarin. Karena menunjukkan semakin wajah internet, wajah media sosial itu adalah wajah ekspresi, gitu ya. Wajah ekspresi dari masyarakat dari berbagai macam lapisan. Nah, dalam konteks ini kita perlu melihat secara hati-hati. Proses kita segera memberikan semacam judgement atau labeling bahwa mereka anarkis, mereka inilah itulah dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan secara hati-hati. Kenapa? Kalau dalam konteks public relation, itu kan kita harus punya sikap bukan hostile ya, tapi simpati ya. Simpati. Artinya kita harus mencari kawan. Kalau Laswell kan bilang, salah satu propaganda yang perlu dilakukan adalah mencari kawan, mencari sekutu. Gitu kan ya. Supaya apa? Ketika kita mencari sekutu, kita sambil membangun citra positif organisasi. Nah, ketika kita berkali-kali kemudian justru mencari banyak musuh, gitu ya, melabeli beberapa orang atau beberapa organ itu sebagai
organisasi yang negatif, itu kan berarti kita cari musuh. Dan ketika kita cari musuh, apa yang terjadi? Kita sebetulnya tidak mendapatkan dukungan, katakanlah kita kehilangan dukungan. Jadi itu yang sebetulnya perlu disikapi hati-hati. Saya kira itu. Jadi kalau bisa dikatakan cara ini ya, cara yang Ibu bilang propagandanya salah ya. Polri. Jangan-jangan gitu kan. Atau jangan nggak ngerti. Nah, kalau kita katakan nggak ngerti, berarti itu tantangan baru kan. Betul. Bagi Polri. Berarti dalam proses transformasi harus kemudian melihat bahwa fungsi komunikasi adalah vital. Bukan hanya sekedar menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Polri toh. Selama ini kan kebaikan Polri banyak sekali. Membagikan bansos misalnya begitu ya. Dalam aneka kegiatan termasuk juga dalam Pilpres kemarin gitu ya. Itu kan salah satu kebaikan Polri gitu ya. Tetapi pertanyaannya apakah itu yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, pertunjukan kebaikan, atau justru yang dibutuhkan adalah bukan pertunjukan kebaikan tapi pertunjukan unjuk kerja yang bernas, pertunjukan profesionalisme, pertunjukan bahwa kita bisa profesional sekaligus menjunjung tinggi etika, mungkin itu. Betul. Jadi kalau kita bilang soal apa yang dilakukan Polri, yang Ibu katakan tadi dalam konteks konten, Bu saya pengen ngomong ada juga loh, ada kasus masalah bias selebritas, Ibu tahu biasa banyak juga anggota yang menggunakan ini bukan untuk kepentingan lembaga, Bu, tapi kepentingan untuk citra diri dia sendiri. Ya. Bu saya bisa mengatakan jangan-jangan pimpinan Polri juga begitu. Ya. Dia tidak ngomongin Polri tapi dirinya. Nah ini yang menarik Bu, karena Polri ini kan di sini dikatakan ada titipan mengatakan bahwa konsep culture-nya adalah patriarki, ya. Patriarki bahwa tergantung bapak, bapakisme. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi ada dua hal sebetulnya yang diangkat oleh Mas Ilham tadi ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang apakah strateginya selama ini benar atau salah, kan gitu ya. Strategi mengkomunikasikan. Oke. Untuk sampai pada jawaban, kita tentu saja harus melakukan evaluasi. Betul. Dan untuk melakukan evaluasi, satu, kita harus menciptakan parameter untuk melakukan evaluasi. Betul. Nah, parameter itu harus sesuatu yang disepakati, bukan hanya oleh internal Polri, tapi juga oleh eksternal. Artinya dengan demikian kita perlu mengundang para akademisi, kelompok masyarakat sipil untuk kemudian duduk bersama menetapkan satu kriteria atau parameter yang bisa dipakai untuk menilai apakah proses-proses komunikasi yang dilakukan pada publik tadi itu sungguh efektif atau tidak. Betul. Jadi nggak bisa kita membuat ukuran sendiri. Kenapa? Karena Polri bergerak bukan atas nama kepentingan diri sendiri, tapi atas nama kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi untuk itu nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri, itu pertama. Kemudian kalau katakanlah ngomong bapakisme, oke. Kalau misalnya memang kita menyebutkan ada indikasi ke arah bapakisme, atau kita akan bilang asal bapak senang misalnya gitu ya, maka pertanyaannya kembali lagi, kalau kita mau lakukan transformasi, kan transformasi macam-macam levelnya, ada struktural, ada instrumental, ada kultural. Nah, secara struktural mau nggak ada, apakah ada goodwill, apakah ada cukup kesadaran dan komitmen untuk mengubah sistem yang basisnya bapakisme tadi, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kesadaran, tidak ada komitmen, maka omong-omong kayak kita ini nggak ada artinya juga, gitu Pak Ilham. Ya, jadi dianggapnya omong kosong Bu. Tapi sekarang saya menarik Bu, ada buku yang mengatakan the death of expertise, kematian para ahli. Jadi zaman dulu, ketika zamannya media mainstream, apa-apa ditanya ahli. Sekarang enggak, Bu. Yang dijelaskan dikasih aja konten, kemudian netizen disuruh menjawab sendiri. Iya, betul. Nah ini yang jadi masalah, Bu. Di Polri ini yang saya tahu sudah banyak menggunakan expertise, ahli-ahli. Tapi ini dilawan dengan itu. Bagaimana Bu menyikapi ini? Iya,
Jadi apa ya? Itu kan fenomena global ya. Matinya kepakaran itu Betul, fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Betul. Karena setiap hari kita disuruh nonton TV yang isinya pendapat ahli, yang entah kita nggak tahu keahliannya di bidang apa, tetapi dia bisa ngomong apa saja, sehingga akhirnya itu membuat orang menyerap dan akhirnya semua orang bisa jadi merasa menjadi expert, gitu ya, menjadi ahli. Nah, artinya dengan demikian, gitu ya, tadi kita itu menghadapi yang di satu sisi disebut sebagai information obesity, obesitas informasi. Kita banyak informasi, tapi kita tidak pernah sempat melakukan refleksi. Betul. Nah, itu yang saya kira perlu dipikirkan oleh Polri. Informasi yang membanjir dari berbagai macam ahli yang diperoleh atau diminta selama ini, katakanlah pandangannya. Pertanyaannya adalah, apakah Polri siap untuk melakukan juga evaluasi terhadap para expert yang dilibatkan? Gitu ya. Karena apa? Karena kan kita juga harus membuat tim melakukan refleksi kritis terhadap seberapa jauh kemudian peranan mereka berkontribusi pada transformasi yang dilakukan oleh Polri, atau justru kehadiran mereka melestarikan budaya organisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Jadi ibaratnya jangan sampai ada expertise yang abal-abal gitu ya. Sebetulnya nggak enak juga kita menyebut abal-abal gitu ya. Mungkin kita akan menyebut bahwa sekarang ini muncul orang yang serba tahu semua hal gitu ya. Serba jagoan. Iya, serba apa tahu, sih serba bisa. Semua bisa gitu kan ya. Betul. Nah ini menarik Bu ya, kalau kita ngomong soal komunikasi juga, kita kan berbicara soal keberadaan community, kekuatan komunitas. Sebenarnya kan di masa era digital ini ya tergantung komunitas, kekuatan komunitas. Polri itu sudah ada loh Bu, yang namanya konsep perpolisian masyarakat. Betul. Nah, yang jadi masalah, apakah kasus-kasus kebencian kepada Polri karena memang perpolisian masyarakat yang bermasalah? Karena pola komunikasi yang terjadi kepada masyarakatnya kurang gitu Bu. Penyebabnya saya kira macam-macam. Tadi Pak Ilham sudah mengidentifikasi bahwa problemnya di pendidikan. Pertanyaannya adalah orang-orang yang terlibat dalam pemolisian komunitas itu pendidikannya levelnya apa? Setuju. Kan gitu ya. Setuju, Bu. Level pendidikannya apa? Apakah mereka cukup dihargai oleh mereka yang masyarakat sekitar? Jadi mungkin nggak bisa komunikasi gitu Bu. Kalau komunikasi kan harus kalau sejajar. pendidikannya nggak ini kan katakanlah kurang memadai juga kan menghambat proses komunikasi. Satu dari segi pendidikan, dari level pendidikan. Lalu kemudian kedua masih kita ngomong pendidikan. Pertanyaannya adalah pendidikan yang ada di dalam institusi Polri ini apakah membuka ruang untuk berbeda pendapat, berargumentasi secara kritis atau tidak. Karena itu kemudian kalau ada budaya, ada tradisi, orang dibiasakan beradu argumentasi secara nalar gitu dengan menggunakan penalaran yang sehat, akhirnya apa yang terjadi ketika mereka keluar berhadapan dengan masyarakat yang beradu argumen, mereka juga nggak kalah cakep, nggak kalah adu argumentasi gitu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi terkait dengan dengan pemolisian komunitas. Yang ketiga, tadi kan kita udah ngomong pendidikan di dua level ya, di dua hal ya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah kita diberikan basis kompetensi loh. Tadi kan kompetensinya kompetensi yang sifatnya kognitif, pengetahuan. Nah, kita diberikan nggak kompetensi yang sifatnya etis, kemampuan untuk mempunyai empati, bersikap peduli, gitu ya. Kita diajar nggak? Karena kompetensi etis itu salah satunya nanti adalah kekuatannya adalah pada kemampuan berkomunikasi secara nonverbal. Apakah diberikan bekal itu secara memadai atau enggak? Kalau enggak ya sebagus-bagus apapun sebuah konsep pemolisian komunitas, kalau tidak disanggah oleh tiga hal tadi, dan tentu saja ada hal-hal lain ya, tapi tiga itu yang paling utama. Kalau nggak disanggah tiga hal tadi, kita nggak bisa berharap apapun. Saya kira itu. Bu, mungkin ini yang terakhir Bu ya. Saya mau tanya soal ini kan tentang transformasi, reformasi Polri dalam konteks komunikasi. Apa sih Bu kata-kata terakhir Ibu? Ya, sebenarnya apa sih? Harus bagaimana gitu loh? Itu kan sebenarnya esensi itu. Harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan Polri dalam konteks transformasi? Bagaimana pendapat Ibu Ita sebagai seorang ahli komunikasi?
Ya, kalau kita ngomong dari komunikasi ya. Betul. Satu, jangan lupa ingat bahwa komunikasi itu bukan hanya kata-kata. Dia bukan slogan gitu ya. Tetapi perlu ditunjang dengan aspek nonverbal, termasuk sikap kerendahan hati, termasuk profesionalisme. Ya. Termasuk kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia secara ekonomi sekarang sulit. Banyak orang di PHK. Kita sudah melihat bagaimana kemarahan massa akibat pertunjukan katakanlah materialisme hedonistik yang ditampilkan oleh para pejabat dan anggota DPR yang kemudian katakanlah memukul balik mereka. Betul. Gitu ya. Kita sudah tahu ada kemarahan masyarakat karena situasi kesenjangan. Nah, pada titik ini Polri ambil sikap apa? Itu yang perlu dipikirkan kan. Jadi apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat umum? Tadi ada dua kan, soal profesionalisme. Gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah bersih. Gitu ya. Nah, konsep dua ini kan konsep yang bagus sekali, tapi nggak bisa hanya dengan berlandaskan kata-kata semata, tetapi juga nonverbal. Lalu yang kemudian yang kedua adalah tadi kalau kita mau mendasarkan kepada profesionalisme, basisnya kan adalah salah satunya adalah merit system. Meskipun merit system tentu saja tidak ideal ya, bukan satu-satunya pilihan, tetapi basisnya bisa dengan merit system, mulai dari rekrutmen. Sebab itulah yang menjadi hal yang dilihat oleh masyarakat, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga harus memikirkan bahwa semua perubahan itu harus disangga oleh apa? Oleh dua hal, peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kedua adalah soal dari Polri-nya sendiri harus punya tadi kesadaran dan komitmen. Dan untuk masuk ke dalam konteks komitmen tadi bukan hanya soal goodwill saja yang jadi persoalan, gitu ya. Tetapi keinginan untuk bisa semacam kesadaran bahwa perubahan itu harus dilakukan dan karena itu harus bergerak saat ini juga. Lebih gitu. Baik, makasih Bu Ita. Ini udah lumayan lama ya. Ini kita dapat informasi yang luar biasa. Dapat ini. Jadi ada terakhir Bu, saya ada pantun juga. Kue serabi, kue cucu. Sampai di sini, semoga konten ini tidak mati. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum. Selamat.